Wahai jiwa terpilih, dengarkan ini dengan hati yang lapang dan jiwa yang terbuka. Jika engkau sedang menyaksikan video ini sebelum tanggal 1 Agustus 2025, percayalah, itu bukan sebuah kebetulan. Itu adalah panggilan langsung dari semesta, dari Sang Pencipta, dari garis takdir tertinggi yang telah digariskan khusus untukmu. Ini bukan sekadar angka di kalender. Ini adalah momen sakral, sebuah gerbang energi kemakmuran yang hanya akan terbuka untuk mereka yang telah benar-benar siap menerimanya. Yang mengejutkan, banyak jiwa terpilih selama ini hidup dalam bayang-bayang keterbatasan. Bukan karena mereka tak pantas mendapat lebih, melainkan karena waktu yang ditentukan belum tiba. Dan kini, waktumu telah sampai. Dapatkah kamu merasakannya? Getaran tak biasa yang muncul di dada, bisikan lembut dalam hati, mimpi-mimpi aneh yang datang berulang. Itu semua bukan kebetulan. Itu adalah tanda bahwa kebangkitan rezekimu telah mendekat. Jiwa terpilih, jika akhir-akhir ini kamu merasa seperti hidupmu sedang disusun ulang, sering terbangun di malam hari tanpa sebab, atau terus-menerus bertemu, angka-angka malaikat seperti 11, 11, 2, 22, 7, 17, itu bukan hal remeh. Itu adalah sinyal semesta bahwa aliran rezeki besar sedang diarahkan kepadamu. Namun hanya mereka yang sadar yang mampu menangkap pesan ini. Sebab sebelum anugerah besar datang, akan hadir pula ujian-ujian yang mengguncang. Banyak yang gagal sebelum mencapai gerbang ini, bukan karena tidak mampu, tapi karena mengabaikan pesan seperti ini. Tapi kamu berbeda. Kamu menonton ini sekarang, dan itu menandakan bahwa kamulah yang telah dinanti. Kamu yang dipilih, kamu yang dipercaya langit untuk menerima limpahan kemakmuran, bukan hanya untuk dirimu sendiri, melainkan agar engkau menjadi saluran berkah bagi banyak jiwa lainnya. Jiwa yang terpilih, izinkan aku bertanya, apakah kamu benar-benar siap untuk berubah selamanya sebelum 1 Agustus ini? Apakah hatimu siap menampung lompatan besar yang bisa mengubah nasib keluargamu untuk selamanya? Jika saat ini hatimu bergetar, itu artinya jiwamu mengenali kebenaran ini. Jangan abaikan panggilan ini, jangan tunda. Karena energi kekayaan tidak menunggu jiwa yang ragu. Ini bukan hanya tentang uang, ini tentang kebangkitan jiwamu, tentang misi suci yang tak lagi bisa ditunda. Jika kamu merasa seolah pesan ini ditujukan langsung kepadamu, tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan notifikasi. Tuliskan di kolom komentar, saya siap menerima kekayaan jiwa pilihan saya sebelum 1 Agustus 2025. Ribuan jiwa telah menuliskannya, dan mereka mulai menyaksikan keajaiban nyata dalam hidupnya. Jangan tunda sampai esok hari, karena esok adalah pintu kekayaanmu. Dan sekarang mari kita mulai perjalanan ini. Bab 1. Jiwa yang terpilih. Sering merasa ditunda. Pernahkah kamu merasa hidupmu seperti tertahan tanpa alasan yang jelas, seolah-olah semesta menahan langkahmu sementara orang lain melesat maju? Jiwa-jiwa yang dipilih sering merasakan ini, tapi sesungguhnya kamu tidak sedang tertinggal, kamu sedang disiapkan. Alam semesta sedang menata energi besar untukmu, bukan untuk menghukummu, tapi untuk melindungimu. Jiwa besar membawa takdir besar, dan takdir besar tak bisa dibangun di atas pondasi yang rapuh. Bila kamu menerima karunia itu sebelum waktunya, kamu mungkin belum siap menjaganya, maka kamu ditunda, bukan karena kamu dilupakan, tapi karena kamu sedang dibentuk. Perjalananmu memang tidak seperti yang lain. Kamu tidak berjalan di jalur biasa. Kamu adalah pembawa cahaya. Setiap rasa putus asa, setiap air mata di malam hari, itu semua bukan kesia-siaan. Itu adalah ritual penyucian, penghilangan lapisan luka dan ilusi yang tak sejalan dengan takdirmu. Kamu mungkin merasa sendiri, tapi sebenarnya kamu sedang dipeluk oleh kekuatan ilahi yang tak terlihat. Energi yang menjaga para jiwa pilihan tidak banyak bicara, tapi ia bekerja dalam diam. Ia menyingkirkan orang yang salah, membatalkan rencana yang tidak sesuai, dan memperlambat langkahmu agar kamu tidak masuk ke pintu yang keliru. Ini bukan keterlambatan. Ini adalah rancangan suci. Jiwa yang membawa misi semesta tidak boleh sembarangan tampil di panggung dunia. Mereka harus melewati api penyucian, agar saat waktunya tiba mereka tak hanya bersinar, mereka kokoh dan layak dipercaya.
Dan kelak saat energi besar itu benar-benar dilepaskan dalam hidupmu, kamu akan tersadar bahwa semua rasa sakit itu adalah batu loncatan, bahwa setiap kehilangan adalah pelindung jalanmu, bahwa setiap penundaan adalah arah ulang menuju takdirmu yang sejati. Alam semesta menyimpan sesuatu yang jauh lebih besar daripada yang kamu minta dalam doamu, tapi ia hanya akan memberikannya pada jiwa yang telah cukup kuat untuk menerimanya, tanpa kehilangan arah. Jika kamu merasa tertunda, itu karena kamu dipilih. Dan jika kamu masih bertahan sampai hari ini, itu karena kamu sedang diperkuat. Akan datang saatnya ketika semuanya menjadi jelas. Namun sebelum momen itu tiba, semesta hanya memintamu satu hal. Percaya, karena kepercayaan adalah kunci yang membuka semua pintu. Bab 2 tanggal 1 Agustus 2025 bukan sekadar penanda hari di kalender, melainkan getaran langka yang tersembunyi di balik tirai waktu yang tampak biasa. Hari itu menyimpan rahasia ilahi yang hanya bisa ditangkap oleh jiwa-jiwa yang telah terasah oleh kesunyian, ketekunan, dan kesabaran panjang. Ia bukan hanya angka, tapi merupakan sebuah gerbang kosmis, pintu energi tak kasat mata yang memancarkan frekuensi tinggi, melampaui logika dan nalar duniawi. Frekuensi ini bukan sembarang frekuensi. Ia mampu menembus batas ruang dan membuka akses ke lorong rezeki yang selama ini tersembunyi rapat dalam keheningan semesta. Dalam banyak tradisi spiritual kuno, awal Agustus sering dipandang sebagai titik balik antara langit dan bumi. Tapi di tahun ini vibrasinya hadir dengan kedalaman yang berbeda. Getarannya jauh lebih selektif, lebih tajam, dan lebih menyentuh inti kesadaran. Hanya mereka yang telah membersihkan niat, mengosongkan ruang ego, dan menyerahkan hidupnya sepenuhnya kepada kehendak yang maha tinggi, yang akan mampu menangkap sinyal halusnya. Inilah saatnya semesta menguji kesiapanmu. Apakah kamu siap untuk menerima tanpa mencengkeram, memberi tanpa berharap kembali, percaya tanpa rasa takut kehilangan? Gerbang 1 Agustus dikenal dalam naskah-naskah kuno sebagai portal kekayaan jiwa. Sebuah momen ketika cahaya langit dan frekuensi batin manusia sejajar dalam garis energi yang sempurna. Ini bukan tentang kelimpahan materi semata, tetapi tentang pembukaan potensi terdalam yang selama ini terkunci dalam dirimu. Di saat inilah, doa-doa yang selama ini terasa menggantung di udara, bisa tiba-tiba terwujud hanya dalam sekejap. Tapi hanya jika kamu cukup hening untuk menerimanya, bukan dengan tergesa-gesa, melainkan dengan kesadaran penuh dan keyakinan yang tenang. Karena energi agung tidak mendatangi mereka yang berteriak minta, melainkan menghampiri mereka yang diam, dalam kepercayaan. Dan jika jiwamu tiba-tiba bergetar saat membaca ini, maka itu adalah panggilan. Kamu tidak sedang membaca ini secara kebetulan. Semesta tidak menempatkanmu di ambang 1 Agustus tanpa maksud tertentu. Kamu telah menapaki perjalanan panjang yang tak disadari orang lain. Kamu telah melalui luka, kecewa, dan tetap memilih percaya, walau semuanya tampak runtuh. Semua itu bukan tanpa arti. Sebab portal ini tidak terbuka bagi semua orang. Ia hanya menyambut mereka yang telah melewati malam tergelap dan tetap menjaga cahaya kecil di dalam dadanya. Maka saat 1 Agustus datang, bukalah hatimu selebar mungkin, tenangkan dirimu, dengarkan bisikan intuisi yang selama ini sering kamu abaikan. Mungkin kamu belum tahu apa yang akan datang, tapi kamu pasti bisa merasakan bahwa sesuatu sedang mendekat, dan bila kamu cukup tenang untuk menyambutnya, kamu akan melihat bagaimana semesta mulai bergerak untuk menata ulang takdirmu. Mungkin belakangan ini kamu merasakan tekanan yang tak bisa dijelaskan. Ada perasaan aneh di dada, jantungmu berdebar tanpa sebab. Malam-malam terasa lebih sunyi namun penuh gejolak batin. Pikiranmu sibuk bekerja, seolah ada sesuatu yang mendesak dari balik tirai kesadaran. Ketahuilah, ini bukan stres biasa. Ini juga bukan hanya kelelahan emosional. Ini adalah tanda-tanda bahwa tubuh dan jiwamu sedang menyetel ulang frekuensinya. Seperti bumi yang bergetar sebelum musim berganti, tubuhmu pun kini sedang menyesuaikan diri, bersiap menyambut gelombang, energi baru yang akan mengubah hidupmu dari dalam keluar. Bab 3K, kamu sedang berada di fase aktivasi. Energi kelimpahan tidak bisa hadir di ruang yang penuh sesak, maka semesta mendorongmu dengan tekanan
kegelisahan, dan rasa tidak nyaman, agar kamu mulai membersihkan diri, melepas beban lama, menyembuhkan luka yang belum sembuh, mengikhlaskan keterikatan yang tak lagi sejalan. Memang tidak nyaman, bahkan kadang terasa menyakitkan, tapi proses ini perlu. Karena hanya setelah ruang dalam dirimu cukup bersih, barulah sesuatu yang lebih besar bisa datang menggantikan. Jika saat ini kamu merasa seperti sedang runtuh, ketahuilah, sebenarnya kamu sedang dibangun ulang. Kamu sedang disusun kembali oleh kekuatan yang jauh lebih tinggi dari logika manusia. Dan semua tekanan, rasa berat, serta gelisah tanpa sebab itu, adalah isyarat bahwa gerbang 1 Agustus sudah sangat dekat. Tubuhmu merespons lebih dahulu sebelum akalmu sempat memahami. Maka jangan abaikan sinyal-sinyal itu, jangan lawan. Sebaliknya, peluk perasaan itu. Rasakan, dengarkan, sebab melalui itu semua semesta sedang membisikkan bahwa waktumu hampir tiba. Rasa tidak nyaman adalah kontraksi sebelum kelahiran baru. Dan kamu, jiwa yang saat ini sedang membaca ini, sedang berdiri di ambang babak baru kehidupanmu. Bertahanlah sebentar lagi. Jangan menyerah walau tubuhmu lelah dan hatimu nyaris diam, karena perubahan besar itu sudah mendekat. Perubahan yang telah ditulis jauh sebelum kamu dilahirkan. Rezeki agung tidak datang dengan keramaian. Ia hadir seperti angin lembut. Hanya bisa dirasakan oleh mereka yang diam dalam kesadaran. Dan saat ini, kamu sedang disentuh oleh getarannya. Bersiaplah, titik balik itu sedang bergerak pelan, namun pasti, menuju tepat ke arahmu. Bab 4. Tanda-tanda dari semesta mulai menghampirimu. Di sekelilingmu, hal-hal aneh mulai bermunculan, terkadang dalam bentuk mimpi, simbol binatang, angka malaikat, atau keheningan yang tampak biasa saja. Namun sejatinya semesta sedang mengirimkan pesan. Ia berbicara dalam bahasa simbolik yang hanya bisa dimengerti oleh jiwa-jiwa yang telah terjaga, oleh hati yang mulai peka terhadap suara alam semesta. Mimpi-mimpimu pun mulai berubah. Kau melihat air yang mengalir tenang, danau yang damai, atau dirimu tenggelam lalu muncul kembali ke permukaan. Semua gambaran itu bukan sekadar bunga tidur. Itu adalah cermin dari alam bawah sadarmu yang sedang dibersihkan, dipersiapkan untuk menerima hal besar yang akan datang. Di siang hari, sosok kupu-kupu putih tiba-tiba muncul. Seekor elang melintas di atasmu, atau seekor kucing menatapmu tanpa sebab yang jelas. Sekilas tampak biasa, namun bagi jiwa yang sudah melewati gerbang kesadaran, itu adalah tanda kunjungan dari frekuensi yang lebih tinggi. Angka-angka seperti 22, 3 GBq ketiga, atau 18,88 mulai sering terlihat. Di layar ponselmu, di jam dinding rumahmu, bahkan pada plat kendaraan yang lewat begitu saja. Itu bukan kebetulan. Itu adalah sapaan dari energi ilahi yang dengan lembut, namun sangat sadar, mengikuti setiap langkahmu. Setiap tanda membawa makna. Kupu-kupu putih adalah simbol transformasi suci. Jiwa lama yang telah mati dan kini bersiap untuk lahir kembali dalam bentuk yang lebih tinggi. Mimpi air menandakan proses pemurnian batin, bahwa emosimu sedang dibalut dan disembuhkan oleh kekuatan spiritual. Dan angka seperti 22 adalah isyarat harmoni sempurna antara tubuh, jiwa, dan semesta. Sementara angka 24 membawa pesan bahwa aliran rezeki ilahi tak lama lagi akan mengalir deras dalam hidupmu. Tak semua orang bisa menyadari makna ini. Tapi kamu bisa. Karena frekuensi jiwamu sudah berubah, sudah meningkat. Dan meskipun akalmu terkadang masih bingung, ada ketenangan yang hadir di dalam dirimu, sebuah perasaan dalam yang tak bisa dijelaskan oleh logika, namun begitu meyakinkan bahwa kamu sedang dipanggil, sedang disiapkan, sedang dipandu menuju jalan besar yang belum pernah kamu bayangkan sebelumnya. Jangan anggap remeh semua tanda ini. Semesta tidak pernah sekadar bermain-main dalam menyampaikan pesannya. Jika kamu memperhatikannya dengan penuh rasa hormat, maka pintu-pintu yang dulu tertutup perlahan akan mulai terbuka satu persatu. Yang kamu butuhkan saat ini bukanlah kepastian, melainkan kesadaran yang dalam. Perhatikan hal-hal kecil yang muncul di sekitarmu. Angka di jam digital,
suara mendadak di telinga kananmu, binatang yang tiba-tiba melintas di jalanmu, atau lagu yang terus berulang meski kamu tak berniat mendengarnya. Semua itu adalah kode. Pesan, sinyal dari dimensi yang lebih tinggi, menyentuh hidupmu dengan kelembutan yang tak kasat mata. Dan jika kamu merasa semua ini seperti pesan yang ditujukan langsung padamu, maka yakinlah, itu karena memang begitulah adanya. Kamu sedang dipanggil, kamu sedang dibangunkan, kamu sedang dipersiapkan untuk sebuah perjalanan spiritual yang akan mengubah seluruh arah hidupmu. Bab 5. Penolakan besar. Itu bukan akhir, tapi awal peralihan. Baru-baru ini, kamu mungkin mengalami sebuah penolakan besar dari seseorang yang kamu cintai, dari pekerjaan yang kamu harapkan, dari kesempatan yang sudah ada dalam genggamanmu. Tapi ketahuilah, itu bukan akhir dari segalanya. Itu adalah awal dari perpindahan besar. Sebuah pergeseran yang diarahkan oleh tangan tak terlihat dari semesta. Semesta tidak pernah mengambil sesuatu darimu tanpa maksud. Ia sedang membersihkan ruang dalam hidupmu agar kelak bisa diisi oleh sesuatu yang jauh lebih agung. Tapi karena kita sering kali terlalu lekat dengan harapan kita sendiri, kita menganggap penolakan itu sebagai kegagalan. Padahal sesungguhnya, itu adalah perlindungan. Rezeki bukan sekadar materi. Ia adalah makhluk sadar. Ia tahu di mana dan kapan ia harus hadir. Jika suatu pintu tertutup dengan tiba-tiba, itu artinya ada pintu lain yang lebih megah sedang disiapkan untukmu. Namun kamu belum bisa melihatnya, karena matamu masih terpaku pada pintu yang baru saja tertutup di hadapanmu. Rasa sakit dari penolakan itu memang nyata, tapi bukan karena kamu tidak layak. Justru karena tempat yang kamu tuju terlalu sempit untuk menampung besarnya anugerah yang sedang dipersiapkan untukmu. Maka, jangan memusuhi penolakan itu. Ucapkan terima kasih. Karena lewat rasa sakit itu, kamu sedang dipaksa naik level. Dikeluarkan dari lorong sempit agar kamu tidak terjebak di dalamnya. Kadang kita tidak sadar bahwa kita sedang berdiri di antrean yang salah. Jalur yang terlalu kecil bagi jiwa kita yang luas. Maka semesta pun bergerak. Ia menutup jalur, menjauhkan orang-orang yang tak sefrekuensi, bahkan menggagalkan rencana yang telah kamu susun dengan matang. Dan ya, semua itu menyakitkan. Tapi hanya karena kamu belum melihat gambaran besarnya. Kamu tidak sedang ditolak karena kamu kurang, tapi karena yang sedang menantimu jauh lebih besar dari yang kamu tahu. Jadi jangan kecewa, bersyukurlah. Karena lewat penolakan itu kamu sedang dibelokkan menuju takdirmu yang sejati, jalan yang selama ini kamu doakan dalam diam, dalam kesabaran, dalam harapan yang tak pernah kamu ungkapkan pada siapapun. Hari ini kamu mungkin belum bisa memahami semua ini. Tapi suatu saat, tak lama lagi, kamu akan menoleh ke belakang dan berkata dalam hati, "Terima kasih, semesta, karena aku tidak diterima di tempat yang dulu aku kira adalah segalanya. Sebab kenyataannya, tempatmu bukan di sana. Jalanmu lebih tinggi, cahaya yang menantimu lebih terang. Dan keberlimpahan yang akan kau terima jauh lebih besar dari sekadar apa yang pernah kamu bayangkan. Rezekimu tidak pernah pergi. Ia hanya mengambil jalan memutar jalur yang lebih megah. Dan itu butuh waktu. Maka jika saat ini kamu merasa hancur, patah, atau kehilangan arah, ingatlah satu hal. Reruntuhan adalah tanah paling subur untuk menumbuhkan kehidupan yang benar-benar baru. Kamu tidak ditinggalkan. Kamu sedang dialihkan menuju gerbang yang selama ini telah diam-diam menunggumu sejak lama. Kurun Agustus ini mungkin bukan awal yang biasa, tapi bisa jadi inilah awal dari segalanya. Bab 6. Pernahkah akhir-akhir ini kamu merasa tiba-tiba teringat pada sosok kakek, nenek, atau orang tua dalam silsilah keluargamu? Bahkan mungkin yang belum pernah kamu temui secara langsung, namun entah mengapa, kehadiran mereka terasa begitu nyata, meski tak terlihat oleh mata. Jika kamu pernah mengalami itu, percayalah, itu bukan sekadar ilusi atau bayangan hati. Itu adalah getaran murni dari panggilan darah, dari jalinan jiwa yang telah melampaui ruang dan waktu. Energi leluhurmu sedang bergerak,
Mereka yang telah lebih dahulu melintasi jalan kehidupan ini, yang memikul luka dan mengirimkan doa-doa dari masa ke masa, kini hadir kembali untuk menopang perjalananmu. Tapi ingat, ini bukanlah anugerah yang diberikan kepada sembarang orang. Hanya jiwa-jiwa pilihan, mereka yang membawa garis takdir besar dalam hidupnya, yang berhak menerima dukungan spiritual dari kekuatan lintas zaman ini. Jika kamu merasa seperti tengah diawasi oleh kasih yang tak berbentuk, jika kamu merasakan pelukan tanpa tangan atau petunjuk tanpa suara, maka ketahuilah, mereka telah datang, diam-diam penuh cinta tanpa pamrih. Mereka datang bukan sekadar untuk menjaga, tapi untuk membimbing. Mereka tahu, dalam dirimu lah tersimpan harapan yang dulu belum sempat terwujud. Kamu adalah kemungkinan yang mereka tunggu, sang penerus yang akan memutus rantai luka, kemiskinan batin, dan penderitaan yang diwariskan dari generasi ke generasi secara tak sadar. Jangan abaikan sinyal-sinyal halus itu. Ketika intuisi tiba-tiba menjadi tajam, ketika mimpi-mimpimu berubah menjadi pesan simbolik yang penuh makna, ketika firasatmu sulit dijelaskan namun begitu kuat, itu adalah bahasa mereka, bahasa para leluhur. Mereka membisikkan arah, memandu, langkahmu melewati lorong kehidupan yang kadang gelap dan membingungkan. Kamu tidak sedang berjalan sendiri. Kamu tengah membawa kekuatan seluruh garis keturunanmu, jiwa-jiwa yang telah menaruh doa dalam darahmu. Dan jika tubuhmu merinding saat mendengar ini, itu karena jiwamu mengenali kebenarannya. Sebab di dalam darahmu mengalir nama-nama yang telah lama memohon agar kamu menjadi yang pertama, yang berhasil, yang kuat, yang memecah batas lama dan masuk ke gerbang kehidupan yang mereka idamkan, namun tak sempat mereka capai. Maka, nyalakan lilin, kirimkan doa, atau cukup bisikan ucapan terima kasih dalam hatimu. Itu sudah cukup untuk membuka saluran energi yang sangat sakral. Saluran yang bisa mengangkatmu ke puncak kehidupan dengan cara yang melampaui logika manusia. Karena semesta tak hanya bekerja lewat usaha kasat mata, tapi juga lewat garis keturunan, melalui doa-doa dan keberkahan yang diwariskan secara spiritual. Jika mereka sudah mulai mendekat, artinya sesuatu yang besar sedang disiapkan untukmu. Mereka datang agar kamu tidak menjalaninya sendiri. Kamu adalah perwujudan dari cahaya yang pernah dipanjatkan dalam doa, warisan dari harapan yang belum selesai. Maka saat anugerah besar itu mulai mengalir, sambutlah dengan kerendahan hati. Karena kamu tidak sekadar membawa nama sendiri, kamu membawa seluruh sejarah darah yang mengalir dalam nadi dan jiwamu. Dan itulah sebabnya, kamu tidak akan gagal. Bab 7. Akhir-akhir ini, mungkin kamu merasa lebih sering tenggelam dalam keheningan. Bukan karena sedih, tapi karena ada sesuatu yang berubah di dalam dirimu. Kamu jadi lebih banyak merenung, lebih sering berdialog jujur dengan diri sendiri. Kamu mulai mempertanyakan hal-hal yang selama ini kamu anggap biasa. Bahkan, kamu mulai menyadari bahwa banyak beban yang kamu pikul ternyata bukan berasal dari luar, melainkan dari dalam dirimu sendiri. Ini bukan perubahan sesaat, ini adalah panggilan suci dari jiwamu sendiri. Sebuah fase penting di mana tubuh, pikiran dan ruhmu mulai sejajar dengan frekuensi ilahi. Ketika kamu mulai menyadari dirimu bukan sebagai sosok yang lemah atau terbatas, tapi sebagai bagian dari rencana semesta yang besar. Kesadaran ini bukan untuk membuatmu merasa kecil, tapi justru membukakan pintu kebesaran jiwamu yang sejati. Saat kesadaran ini menyentuh hatimu, kamu bisa tiba-tiba menangis hanya karena melihat langit pagi yang cerah. Kamu mulai menghargai hal-hal kecil yang dulu luput dari perhatian. Kamu tidak lagi sibuk mengejar pengakuan dari luar. Sebaliknya, kamu mulai memahami bahwa kehidupan sejati dimulai dari kedamaian di dalam. Kamu menyadari bahwa kekayaan bukan soal angka, tapi tentang kedalaman pemahaman terhadap siapa dirimu sebenarnya. Dan inilah momen ketika semesta mulai membuka pintu-pintu rezeki yang tak terduga, karena semesta tidak akan menitipkan berkat besar kepada jiwa yang belum siap menjaganya. Tapi kamu kini sudah berbeda. Kamu mulai memancarkan frekuensi yang baru, lebih tenang, lebih jernih, lebih kuat. Alam pun mengenali getaranmu yang telah berubah. Kini semesta hanya menunggu satu hal lagi.
Kesediaanmu untuk menerima semuanya tanpa keraguan, tanpa lagi merasa tidak layak. Introspeksi yang kamu jalani saat ini adalah pintu gerbang menuju kesadaran hakikimu. Kamu bukan korban dari keadaan. Kamu bukan jiwa yang biasa-biasa saja. Kamu adalah penjaga takdir yang baru saja terjaga. Dan setelah titik ini, hidupmu tak akan pernah sama lagi. Sebab begitu jiwa menyentuh cahaya kesadarannya, dunia luar pun ikut berubah. Kesempatan-kesempatan baru mulai bermunculan. Keputusanmu menjadi lebih tajam. Langkahmu lebih mantap. Dan hatimu tak lagi ragu, karena kamu telah pulang ke dirimu yang sejati. Inilah saat di mana kehidupanmu perlahan mulai bergerak mengikuti arah yang telah digariskan jauh sebelum napas pertamamu di dunia. Sebuah cetak biru tentang kekayaan lahir dan batin mulai diaktifkan, seiring dengan keselarasan yang perlahan-lahan kamu bangun dari kedalaman jiwamu sendiri. Jika belakangan ini kamu merasakan ada sesuatu yang berbeda dalam dirimu, tanpa tahu persis penyebabnya, itu karena sebuah peristiwa besar sedang mendekat, dan jiwamulah yang lebih dulu mengetahuinya. Ada dorongan lembut, namun kuat untuk menjauh dari lingkungan atau orang-orang yang membawa energi negatif. Bukan karena kamu membenci mereka, tetapi karena kamu mulai merasakan betapa kehadiran mereka menguras energimu secara perlahan. Percakapan yang dulunya terasa biasa saja, kini justru terdengar hambar dan mengganggu ketenangan. Candaan yang dulu bisa membuatmu tersenyum, kini terdengar pahit dan tanpa makna. Semua itu bukanlah pertanda bahwa kamu menjadi pribadi yang dingin atau sombong, melainkan isyarat bahwa frekuensi hidupmu sedang bergerak naik ke tingkat yang lebih tinggi. Bab 8. Tidak semua orang bisa mengikuti pergerakan energi itu. Inilah momen ketika kamu mulai menjaga ruang batinmu dengan penuh kesadaran, karena semesta sedang merapikan jalan rezekimu. Untuk melakukannya, semesta perlu membersihkan hal-hal yang menghalangi aliran berkah, termasuk orang-orang yang tanpa sadar menjadi sumber kebocoran energi. Ketika kamu memilih menjauh, sejatinya kamu sedang melindungi masa depan yang sedang kamu bangun. Rezeki bukan hanya soal harta atau materi, tapi juga tentang kejernihan pikiran, ketenangan hati, serta keberanian mengikuti bisikan nuranimu. Semua itu bisa cepat terkikis jika kamu dikelilingi oleh mereka yang sinis, penuh keluhan, atau yang tidak mampu melihat cahaya yang sedang bertumbuh dalam dirimu. Jangan merasa bersalah karena menjaga jarak. Itu bukan bentuk penolakan terhadap siapapun. Itu adalah bentuk penghormatan terhadap proses spiritual yang sedang berlangsung dalam dirimu. Semesta tidak sedang membuatmu sendiri agar kamu merasa terasing. Justru sebaliknya, ia sedang menciptakan ruang kosong agar doamu selama ini bisa menemukan jalannya turun dalam hidupmu. Banyak anugerah besar tidak kunjung turun, hanya karena terlalu banyak suara yang meracuni keyakinan dan membungkam keberanianmu. Tapi tenanglah, mereka yang benar-benar sejiwa akan kembali menemanimu, dalam versi dirimu yang telah bertumbuh dan matang, dalam frekuensi yang telah naik dan selaras dengan takdirmu. Untuk saat ini, keheningan adalah bentuk perlindungan, dan jarak adalah pagar suci yang melindungi cahaya di dalam dirimu. Semakin dekat kamu ke arah takdirmu, semakin sedikit orang yang bisa mengerti percakapan hatimu. Itu bukan hal buruk, itu justru pertanda bahwa kamu sedang naik tingkat. Semesta tidak akan menaruh permata di tengah keramaian yang tidak bisa menghargainya. Maka bila kamu merasa sepi dalam fase ini, sadarlah, kamu bukan ditinggalkan. Kamu sedang dimurnikan, dan ketika energi dalam dirimu telah jernih dan kuat, kamu akan melihat sendiri bagaimana rezeki besar yang selama ini tertahan akhirnya datang dengan deras, karena jalannya telah dibersihkan. Bab 9. Tumbuhnya hasrat menjadi cahaya bagi orang lain. Di balik keheningan yang kamu peluk akhir-akhir ini, mulai tumbuh sebuah dorongan yang lembut tapi nyata. Ada sesuatu dalam dirimu yang perlahan membisikkan keinginan untuk memberi, untuk hadir, untuk membantu orang lain. Bukan karena kamu lemah, bukan pula karena kamu terlalu sensitif, tapi karena jiwamu telah disentuh oleh getaran pelayanan yang suci. Kamu mulai merasakan penderitaan orang lain, bukan sebagai beban, tapi sebagai panggilan. Kamu mendengar keluhan mereka bukan dengan telinga yang jenuh, tapi dengan hati yang terbuka. Itu bukan hal biasa.
Itu adalah tanda bahwa kamu sedang dipilih untuk menjadi jembatan antara langit dan bumi. Ketika Tuhan ingin menolong seseorang, Dia sering menggunakan manusia lain sebagai perpanjangan tangannya. Dan kini kamu sedang diberi kepercayaan untuk menjadi tangan itu. Ini bukan sekadar perubahan perasaan, tapi sebuah penugasan spiritual. Rezeki dalam bentuk apapun, uang, ide, kekuatan, bahkan pengaruh, tidak diberikan tanpa tujuan. Dan ketika kamu mulai menyadari bahwa berkat yang kamu terima bukan hanya untuk dinikmati sendiri, tapi juga untuk mengangkat orang-orang di sekitarmu, maka di sanalah rezeki itu mulai mengalir lebih deras, lebih jelas, dan lebih luas. Jiwa-jiwa terpilih tidak hanya diminta untuk menerima, mereka diminta untuk menyalurkan, dan kamu adalah salah satu di antaranya. Namun perlu kamu ingat, menjadi saluran berkat bukan tugas ringan. Dibutuhkan hati yang luas, ego yang jinak, dan kesadaran yang senantiasa terjaga. Ketika kamu mulai memberi, mendengarkan, atau bahkan hanya hadir untuk orang lain, kamu sedang membuka pintu-pintu surga yang selama ini tertutup rapat. Dan dalam proses itu, kamu akan dibuat kagum oleh satu hukum alam yang sangat sederhana. Apa yang kamu alirkan keluar akan kembali padamu dalam bentuk yang jauh lebih besar. Kamu tidak hanya akan menjadi pribadi yang kaya, tapi juga menjadi sumber kekayaan itu sendiri. Menjadi mata air bagi jiwa-jiwa yang bahkan belum kamu kenal. Bab 10. Ketika pengeluaranmu tiba-tiba meningkat. Beberapa waktu terakhir, mungkin kamu merasa heran. Mengapa pengeluaranmu meningkat drastis? Mengapa saldo tabungan perlahan menipis? Padahal kamu tidak merasa sedang hidup berfoya-foya. Jangan buru-buru panik. Ini bukan pertanda kemunduran, melainkan bagian dari hukum energi yang sangat agung. Sebelum rezeki besar masuk, bejana hidupmu harus dikosongkan terlebih dahulu. Semesta tidak bisa menuangkan kelimpahan ke dalam wadah yang sudah penuh. Maka dengan cara yang halus namun pasti, kamu digiring untuk melepaskan sebagian dari apa yang kamu miliki. Entah itu berupa uang, waktu, tenaga, bahkan perhatian, proses. Ini mungkin terasa menakutkan dari sudut pandang finansial, tapi dari sudut pandang spiritual, ini adalah pembersihan suci. Kekosongan bukanlah kehancuran, tapi tanda bahwa sesuatu yang besar sedang bersiap masuk ke hidupmu. Maka jangan tutup hatimu, jangan berhenti memberi. Justru saat kamu tetap berbagi di tengah kekurangan, kamu sedang menunjukkan kepada semesta bahwa kamu adalah wadah yang layak dipercaya untuk menerima lebih. Kamu sedang menunjukkan bahwa kamu bukan dikuasai kekayaan, tapi kamu mampu menguasainya dengan bijaksana. Energi memberi adalah pintu menuju keberlimpahan. Semakin tulus kamu memberi, semakin terbuka lebar pintu-pintu itu. Rezeki tidak datang karena kita memaksanya masuk, tapi karena kita rela membukakan jalannya terlebih dahulu. Jadi jika hari ini kamu merasa banyak kehilangan, yakinlah, kamu tidak sedang dikurangi, kamu sedang dipersiapkan untuk menerima lebih. Dan pada saat yang telah ditetapkan, entah itu hari ini, esok, atau 1 Agustus yang akan datang, segala sesuatu yang kamu lepaskan dengan keikhlasan akan kembali dalam wujud yang jauh lebih besar dan lebih bermakna. Pandanglah fase ini sebagai bagian dari perjalanan suci, sebuah proses pembersihan batin dan penataan ulang jalur kehidupan. Semesta sedang mengatur ulang energimu, mengangkat beban yang tak lagi selaras dengan tujuan jiwamu, dan pada saat yang sama, menguji ketulusan dan kesiapanmu untuk menerima kelimpahan yang lebih tinggi. Jika kamu masih menyimpan rasa takut untuk memberi, itu berarti keyakinan dalam dirimu belum sepenuhnya terbangun. Karena kunci dari kelimpahan adalah kepercayaan. Percaya bahwa ketika kamu memberi, semesta akan menggantinya, bahkan jauh melampaui yang kamu lepaskan. Ketika kamu tetap tenang meski pengeluaran meningkat, tetap bisa berbagi meski tak ada jaminan, langsung dari dunia nyata, itu tandanya kamu sudah memasuki frekuensi rezeki sejati. Kamu sedang membentuk wadah baru dalam dirimu, bejana spiritual yang lebih luas, lebih dalam dan lebih kuat. Dan kekosongan sementara itu hanyalah jeda sebelum terjadinya limpahan besar yang akan mengalir ke hidupmu, jauh melebihi apa yang selama ini kamu bayangkan. Bab 11. Titik balik ilahi.
1 Agustus. Hari pertama bulan Agustus bukanlah sekadar awal bulan dalam kalender. Ia membawa energi kosmik yang sangat langka, sebuah titik temu antara kehendak semesta dan kesiapan batinmu untuk melangkah ke fase kehidupan berikutnya. Agustus adalah hari keputusan. Akan ada dorongan kuat dari dalam hatimu, ajakan sunyi dari langit agar kamu melakukan sesuatu. Sesuatu yang selama ini hanya tertulis dalam benakmu, tapi belum pernah kamu wujudkan. Jangan abaikan suara halus itu, karena di baliknya tersembunyi gerbang keputusan besar yang bisa mengubah arah seluruh jalan hidupmu. Inilah waktu ketika setiap tindakanmu akan diperkuat berkali-kali lipat oleh energi spiritual yang tengah memuncak. Kamu bisa memilih untuk tetap diam, membiarkan momen itu lewat begitu saja. Atau kamu bisa memilih untuk melangkah, bahkan jika langkah itu masih penuh ketidakpastian, dan menyerahkan diri kepada semesta agar keajaibannya menuntunmu. Pada hari itu, kamu tidak berjalan sendirian. Semua dukungan langit bergerak bersamamu. Maka lakukanlah satu langkah yang selama ini kamu tunda. Entah itu memulai sebuah proyek yang selama ini kamu pikirkan, mengakhiri hubungan yang sudah tak satu arah, atau hanya sekadar duduk diam di fajar, hari untuk menyelaraskan jiwamu dengan semesta. Jangan remehkan tindakan kecil yang dilakukan dengan niat besar. Bahkan satu doa yang sungguh-sungguh dapat membuka portal takdir yang selama ini tertutup rapat. Gunakan hari itu untuk bersedekah, menata ulang ruang hidupmu, menuliskan impian-impianmu, atau memohon sesuatu yang paling dalam dari hatimu. Apapun yang kamu lakukan, dengan getaran penuh keyakinan pada tanggal 1 Agustus, akan menjadi benih spiritual yang tumbuh dengan cepat dan kokoh. Karena tanah semestanya sedang subur, dan jiwamu sedang berada pada frekuensi tertinggi untuk menerima. Kamu tidak mungkin berada di titik ini jika kamu tidak sedang dipanggil. Dan kamu tidak akan dipanggil jika kamu belum siap. Maka ketika momen itu tiba, jangan menanti kesempurnaan. Keputusan-keputusan besar seringkali muncul tanpa aba-aba, tanpa sinyal terang, melainkan hanya berupa bisikan lembut yang hanya bisa ditangkap oleh hati yang jernih. Jadilah seseorang yang berani menjawab panggilan itu. Karena satu keputusan spiritual yang kamu ambil dengan penuh kesadaran pada 1 Agustus bisa menjadi kunci untuk membuka pintu-pintu takdir yang selama ini hanya kamu impikan dalam doa. Inilah saatnya kamu bergerak. Dan ketika kamu melangkah dengan keyakinan penuh, semesta akan membalas dengan derasnya arus keberkahan yang tak dapat dihentikan. Bab 12. Jiwa pembawa kunci telah datang. Amati siapa yang akhir-akhir ini mulai hadir dalam ruang hidupmu. Mereka mungkin tidak datang dengan sorotan cahaya atau janji yang menggelegar. Namun, ada sesuatu dalam dirinya, entah dari cara bicaranya, kelembutan suaranya, tatapannya yang teduh, atau bahkan aura diamnya, yang terasa menggugah dan berbeda. Ini bukan pertemuan kebetulan. Ini adalah momen yang telah diatur dengan sangat presisi oleh semesta, jauh sebelum kamu menyadari pentingnya. Mungkin mereka datang sebagai pembimbing, teman seperjalanan, rekan kerja, bahkan orang asing yang hanya melintas. Namun kehadiran mereka membawa perubahan yang tidak biasa. Ketika semesta ingin mempercepat gerak takdirmu, ia tidak akan mengirim orang sembarangan. Ia akan menghadirkan seseorang yang membawa kunci. Tugasmu adalah cukup peka untuk menyadarinya. Jangan terlalu cepat menilai mereka dari tampilan luarnya. Bisa jadi mereka hadir dalam bentuk yang sangat biasa, bahkan cenderung sederhana. Tapi jika kamu membuka hatimu, kamu akan mulai melihat pola suci yang tersembunyi dalam kehadiran mereka. Mereka datang bukan sekadar untuk mengisi kekosongan. Mereka membawa bagian dari jawaban atas doa-doamu. Energi mereka berbeda, karena mereka selaras dengan lintasan baru yang sedang kamu jalani. Dan semakin kamu terhubung dengan mereka, semakin cepat kamu akan dibawa ke arah kehidupan yang lebih terang dan tertata. Hubungan ini mungkin tidak selalu romantis. Bisa jadi hubungan profesional, persahabatan, bahkan koneksi spiritual yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Tapi satu hal yang pasti, kehadiran mereka bukan kebetulan. Mereka adalah bagian dari perjalanan jiwamu. Mereka adalah penggerak roda takdirmu. Dan jika kamu mengabaikan kehadiran mereka,
kamu bisa melewatkan momentum penting yang telah semesta siapkan. Tugasmu sederhana, peka, hadir, dan jujur pada rasa di dalam. Rasakan energi mereka. Apakah kamu merasa damai, terinspirasi, tertantang untuk bertumbuh? Atau bahkan sedikit takut tapi dalam rasa yang justru menggerakkan? Jika ya, itulah tanda bahwa mereka membawa perubahan. Dan perubahan meskipun tidak selalu nyaman adalah tanda bahwa kamu sedang digeser menuju kehidupan yang lebih utuh. Maka ketika seseorang hadir dengan getaran yang tak biasa, jangan abaikan. Mungkin bukan mereka yang secara langsung membuka rezekimu, tapi karena kehadiran mereka lah, frekuensi batinmu berubah. Dan ketika frekuensi berubah, seluruh realitasmu pun ikut bertransformasi. Bab 13, ketika kamu memaafkan, pintu kekayaanmu mulai terbuka. Baru-baru ini tanpa kamu sadari sepenuhnya, kamu telah melakukan sebuah langkah spiritual yang sangat kuat. Kamu memaafkan seseorang. Sebuah keputusan yang secara kasat mata mungkin terlihat sederhana, namun secara energi sangat dalam dampaknya. Mungkin itu adalah luka lama yang telah bertahun-tahun kamu pendam. Bisa jadi itu adalah kekecewaan yang berasal dari orang yang kamu percayai, atau rasa marah diam-diam yang telah mengakar di hatimu sejak dulu, dan akhirnya dengan kesadaran yang lembut namun tegas kamu memilih untuk melepaskan semuanya. Bukan karena mereka yang menyakitimu pantas mendapat pengampunan, tetapi karena kamu ingin bebas. Bebas dari beban yang tak terlihat, yang selama ini membebani langkahmu. Dan saat kamu memaafkan meskipun tanpa upacara atau pengakuan, energi di dalam dirimu mulai berubah secara drastis. Memaafkan bukanlah kelemahan, melainkan tanda kedewasaan jiwa dan kekuatan batin tertinggi. Ketika kamu melakukan itu dengan tulus, kamu telah membuka penghalang yang selama ini menghambat aliran rezeki dan kelimpahan dalam hidupmu. Tak mengherankan bila setelah itu kamu mulai merasakan sesuatu yang berubah. Hati terasa lebih lapang, napas lebih ringan, dan hidup seperti menemukan ritmenya kembali. Energi kekayaan tidak bisa mengalir dalam jiwa yang masih penuh dendam, sakit, hati dan kemarahan. Energi-energi itulah yang menjadi tembok tak kasat mata yang selama ini membuat doamu terasa seperti tertahan. Namun saat kamu memaafkan dengan hati yang ikhlas, tanpa paksaan, dinding itu roboh, dan saat itulah aliran kebaikan mulai masuk. Rezeki menemukan jalannya. Peluang-peluang yang dulu tampak tertutup kini mulai terbuka. Hal-hal yang dulu sulit digapai, perlahan terasa lebih mudah. Bahkan hubungan yang dulu retak mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan, atau digantikan dengan koneksi yang lebih sehat dan selaras dengan jiwamu hari ini. Semua itu bukan kebetulan, itu adalah dampak spiritual dari satu langkah besar yang kamu ambil. Memaafkan. Kamu mungkin belum melihat perubahan itu secara penuh hari ini, tetapi percayalah, semesta sedang bekerja lebih cepat karena kamu telah memberi izin. Jika setelah kamu memaafkan, kamu mulai merasakan perubahan dalam keuangan, kedamaian, atau hubungan, itu adalah hasil dari energi yang telah kamu lepaskan. Semesta selalu memberi respons terhadap tindakan yang muncul dari kesadaran tinggi. Dan saat kamu memaafkan, kamu mengirimkan pesan jelas ke alam bahwa kamu siap. Siap menerima, bukan hanya dengan tangan terbuka, tetapi juga dengan hati yang jernih. Inilah momen penting yang kerap luput disadari. Titik balik yang dalam diamnya mampu mengubah arah hidupmu sepenuhnya. Maka teruskanlah perjalanan ini. Jika masih ada luka yang tersisa, izinkan dirimu sembuh pelan-pelan. Karena semakin ringan beban jiwamu, semakin deras pula arus keberkahan yang menghampirimu. Ketahuilah, kamu tidak kehilangan apapun saat memaafkan. Sebaliknya, kamu memperoleh segalanya. Kebebasan, ketenangan, kekuatan, dan gerbang menuju kelimpahan yang selama ini telah disiapkan untukmu. Bab 14. Kamu menonton video ini sekarang. Itulah tanda terakhir. Pernahkah kamu bertanya, mengapa dari sekian banyak konten yang bertebaran, kamu justru memilih untuk membuka video ini? Itu bukan kebetulan. Ketika jarimu menekan tombol play, ada kekuatan yang lebih besar sedang memanggilmu. Sebuah energi yang tidak dapat dijelaskan dengan logika, biasa sedang menggerakkanmu.
Ini bukan sekadar algoritma. Ini adalah panggilan yang halus tapi kuat dari semesta. Selama ini kamu telah melewati banyak fase. Dari rasa kehilangan yang mendalam, dari keheningan yang menusuk, dari ujian demi ujian yang melelahkan, hingga ke titik bangkit yang perlahan tapi pasti. Semua itu bukan tanpa alasan. Itu adalah cara semesta membentuk wadah dalam dirimu, agar kamu siap, bukan hanya untuk tahu tetapi untuk menerima. Pesan dalam video ini bukan hanya serangkaian kata-kata yang dirangkai indah. Ini adalah kode. Sebuah bentuk aktivasi energi yang hanya dapat diterjemahkan oleh jiwa yang telah melalui pembakaran panjang. Jiwa yang telah belajar bersabar, berdiam, berdoa dan percaya di tengah ketidakpastian. Kamu telah melewati penyucian. Kamu telah disaring. Kamu telah ditarik dari zona nyaman yang dulu begitu kamu genggam erat. Dan semua itu demi satu tujuan, agar kamu layak menerima berkat besar yang akan segera datang. Sekarang semesta ingin kamu tahu, momen itu sudah dekat. Tanggal 1 Agustus 2025 bukan sekadar hari baru di kalender. Itu adalah titik temu antara kesiapanmu dan kehendak ilahi. Ini adalah portal perubahan, gerbang energi yang akan memisahkan dirimu yang lama dan membuka versi terbaik dari dirimu yang telah lama disiapkan. Jika kamu masih bertanya, apakah kamu termasuk yang dipilih? Dengarkan hatimu saat ini. Jika kamu merinding, jika dadamu terasa bergetar, jika matamu berkaca-kaca tanpa alasan, itu bukan kebetulan. Itu adalah konfirmasi. Seluruh isi semesta sedang menyetujui langkahmu. Jangan biarkan video ini berlalu tanpa makna. Ambil tindakan kecil tapi bermakna sebagai bentuk deklarasi. Buka tanganmu, bersihkan hatimu, katakan dalam keheningan, aku menerima, aku siap menjadi saluran berkah. Biarkan semesta tahu bahwa kamu tidak lagi menunda. Hidupmu tidak akan sama setelah ini. Hari-hari penuh luka dan perjuangan kemarin bukanlah bukti bahwa kamu ditinggalkan, tapi bahwa kamu sedang dipersiapkan. 1 Agustus 2025 adalah batas antara masa lalu dan masa depanmu. Bukan hanya tentang waktu tapi tentang dimensi baru yang sedang terbuka. Jangan kecilkan dirimu sendiri. Kamu layak menerima semua ini. Bukan karena kamu sempurna, tetapi karena kamu telah cukup lama bertahan, belajar, dan terus percaya. Sekarang, bersihkan niatmu. Ambil sikap, nyatakan dengan penuh kejujuran bahwa kamu siap. Karena pintu kekayaan hanya terbuka untuk jiwa-jiwa yang telah menyambut panggilan ini dengan berani. Jika kamu merasa ini adalah panggilanmu, jangan diam. Tulis di komentar, saya siap menerima kekayaan jiwa saya sebelum 1 Agustus 2025. Tunjukkan pada semesta bahwa kamu sungguh-sungguh. Tekan tombol suka sebagai wujud energimu yang menyatu dengan pesan ini. Klik subscribe agar pesan penting berikutnya tidak terlewat. Dan bagikan video ini kepada minimal 3 orang yang kamu sayangi. Bisa jadi, mereka juga adalah jiwa-jiwa yang sedang ditunggu langit. Saat ini, gerbang kelimpahan telah terbuka. Jiwa-jiwa, pilihan sedang dipanggil. Dan kamu salah satunya, jangan sia-siakan, ini adalah waktumu.